Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi fungsi pada MATLAB, di mana kami beranggotakan yang pertama itu Adinda Sahira, yang kedua Brigita Watibongru Ginting, lalu yang ketiga Alsa Auliza, yaitu saya sendiri, yang keempat Noveran Zahabianti, dan yang terakhir Rex Bentiger Pasaribu. Jadi pada materi fungsi pada MATLAB ini terdapat beberapa submateri. Yang pertama mendefinisikan fungsi pada M-file, lalu yang kedua menyimpan fungsi, yang ketiga fungsi inline, keempat pemecahan masalah menggunakan fungsi, dan yang kelima perintah VFAL. Fungsi pada MATLAB. Menciptakan fungsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan M-file dan yang kedua menggunakan perintah inline. Pada dasarnya setiap fungsi memiliki tiga unsur seperti ilustrasi berikut, yaitu yang pertama input, yang kedua proses berdasarkan fungsi, dan yang ketiga itu output, atau dapat kita lihat di sini definisinya. Parameter input yaitu berupa argumen. Argumen pada MATLAB boleh berupa variabel, bilangan atau teks. Yang kedua, proses adalah berupa sederetan perintah atau command yang dirangkai sehingga dapat berjalan sesuai algoritma yang diinginkan. Dan yang terakhir itu parameter output, yaitu berupa argumen yang dihasilkan berdasarkan input yang diproses atau berdasarkan sederetan perintah yang dirangkai. Jadi di sini data yang kita masukkan pertama kali pada program MATLAB itu kita sebut input, lalu akan diproses oleh MATLAB itu sendiri yang disebut pada unsur ini yaitu proses, dan yang terakhir dapat kita hasilkan output. Lalu selanjutnya kita masuk ke sub materi pertama, yaitu mendefinisikan fungsi pada MATLAB, pada M-file. Pembuatan fungsi dengan menggunakan M-file dapat dilakukan dengan cara menyusun argumen pada jendela editor. Jendela ini dapat dimunculkan dengan membuka M-file baru melalui menu di main window atau menekan tombol Ctrl N secara bersamaan. Hal yang perlu kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahan ada 5, yaitu yang pertama, ketika mendefinisikan fungsi dalam M-file, definisi fungsi harus diketik pada baris pertama, kemudian diikuti dengan argumen lain. Lalu yang kedua, hindari penamaan fungsi yang telah ada pada MATLAB secara baku, misalnya fungsi logaritma, x, kosinus, tan, dan lain-lain. Lalu, gunakan operasinya itu dia elemen per elemen. Lalu yang keempat, khusus untuk pembuatan fungsi pada M-file, sebaiknya definisi rumus fungsi diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Lalu yang terakhir itu, aturan penamaan M-file dengan aturan penamaan variabel. Selanjutnya, masuk ke submateri menyimpan fungsi, di mana submateri menyimpan fungsi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rex Bentiger Pasaribu. Oke, selanjutnya adalah menyimpan fungsi. Menyimpan fungsi pada dasarnya sama dengan menyimpan file seperti biasanya. Yang kita lakukan seperti biasanya, menyimpan fungsi juga dapat dilakukan pada MATLAB dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengklik menu file, kedua, memilih save as, yang ketiga, memilih direktori atau tempat penyimpanannya, yang keempat, memasukkan nama file lalu save. Kemudian file yang kita simpan tadi akan disimpan dengan eksistensi.m. Nah, contoh di modul, untuk lebih memahaminya kita disuruh untuk mempraktekkan contoh di modul seperti ini. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Kita ke script baru dulu, kemudian kita klik function. Bola. Nah, kita ingin menyimpan fungsi yang ini. Langkah yang kita lakukan yang pertama tadi adalah mengklik menu file. Untuk sekedar tambahan,
aplikasi MATLAB yang saya gunakan adalah 2015. Nah, di menu panelnya sudah tampil seperti ini, dan langsung saja kita ke save as, dan kita buatkan namanya. Untuk nama di sini, untuk file name harus sama dengan file nama yang ada di sintaks fungsi yang kita gunakan tadi, seperti ini volume bola. Kita juga harus membuatnya di sini volume bola. Nah, terus kita save. Nah, di sini file yang telah tersimpan menjadi volume bola.m. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat fungsi yang kedua, yaitu function y dengan routing. Juga yang menyimpan sama halnya dengan yang tadi, kita masuk sini, save, dan routing. Kita buat nama dengan routing karena di sintaks juga routing. Kemudian kita save, dan namanya juga menjadi routing.m. Yang ketiga itu kita buat function y sama dengan kerbau underscore 212 x. Kita ingin menyimpan fungsi yang ini, kita pilih ini save as yang bahasa kedua, dan tersimpan di data MATLAB bin. Kita bebas menentukannya di direktori mana, kemudian kita save. Nah, setelah tersimpan seperti ini, fungsi tersebut telah tersimpan dalam direktori kita. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi inline. Fungsi inline dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana ataupun rumit. Fungsi inline telah didefinisikan ke dalam kode komputer. Menciptakan suatu fungsi dengan menggunakan perintah inline dapat dilakukan berdasarkan format berikut. MATLAB mempunyai komen inline yang digunakan untuk mendefinisikan atau menuliskan suatu fungsi. Komen tersebut adalah inline function. Perhatikan dalam definisi di atas, digunakan operasi elemen per elemen. Hal ini memberikan keuntungan bahwa fungsinya dapat dipakai pada sebuah vektor atau matriks. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 4, 3, 2, 1, lalu fungsi inline-nya kali sama dengan inline A kali B, A, B. Jika fungsi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB, maka menghasilkan sebagai berikut. Fungsi matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 4, 3, 2, 1 kali sama dengan inline function kali A, B sama dengan A kali B. Sekarang kita masukkan ke dalam aplikasi MATLAB fungsi yang sebelumnya. Fungsinya yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, matriks B 4, 3, 2, 1 kali sama dengan inline A kali B, A, B. Maka kita klik run. Itulah hasil dari fungsi inline tersebut. Matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 4, 3, 2, 1 kali sama dengan inline function kali A, B sama dengan A kali B. Baik, submateri berikutnya yaitu mengenai pemecahan masalah menggunakan fungsi. Pada subbab ini akan dijelaskan beberapa contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan penerapan fungsi dalam M-file atau penggunaan perintah inline, di mana perintah inline merupakan suatu fungsi yang telah terdefinisi pada program aplikasi di komputer. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan luas, keliling, dan panjang diagonal suatu persegi panjang jika ukuran panjang dan lebarnya diketahui. Maka langsung saja kita mencobanya pada aplikasi MATLAB. Nah, setelah kita mengetikkan script yang ada, maka langkah selanjutnya adalah kita mengeksekusinya ke dalam command window. Nah, setelah mengetikkan ini, maka kita langsung mengeksekusinya, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh yang kedua,
maka langsung saja mengeksekusinya. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Contoh kedua adalah diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2 cos 2x sin 2x tambah 3 tan 2x. Maka tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2, x sama dengan 10, dan di mana x lebih besar atau sama dengan min 5 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Maka langsung saja kita mencobanya pada aplikasi MATLAB. Nah, setelah kita mengetikkan skrip yang ada, maka langsung saja kita mengeksekusinya. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang kedua, maka hasilnya adalah, dan yang ketiga, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, contoh yang ketiga diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2 cos 2x sin 2x tambah 3 tan 2x. Maka tentukan nilai fx untuk x sama dengan 2, x sama dengan 10, dan x lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1 menggunakan fungsi inline. Maka langsung saja kita mencobanya pada aplikasi MATLAB. Kita mengetikkan skrip yang ada, maka langsung saja kita mengeksekusinya. Maka akan diperoleh hasil dari fungsi inline adalah sebagai berikut. Nah, untuk F2 maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk F10 hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk F ini adalah hasilnya adalah sebagai berikut. Baik, saya Adinda Sahira akan melanjutkan materi presentasi mengenai perintah feval. Perintah feval dapat digunakan untuk mengeksekusi fungsi baku atau yang telah tersedia pada MATLAB, fungsi inline, dan fungsi menggunakan M-file. Format perintah feval pada fungsi inline dan fungsi yang memakai M-file memiliki sedikit perbedaan, yaitu penggunaan tanda petik tunggal pada fungsinya. Lebih jelasnya pada format di bawah ini. Yang pertama, format perintah feval untuk mengeksekusi fungsi baku dan fungsi yang menggunakan M-file adalah sebagai berikut. Variabel sama dengan feval dalam kurung petik tunggal nama fungsi, nilai argumen. 2. Format perintah feval untuk mengeksekusi fungsi inline adalah sebagai berikut. Variabel sama dengan feval dalam kurung nama fungsi, nilai argumen. Kemudian di sini ada contoh 1, yaitu contoh penggunaan perintah feval pada fungsi baku. Di sini nanti menggunakan petik tunggal ya di awal dan nilai argumennya. Nanti akan dipraktekkan pada aplikasi MATLAB-nya langsung. Kemudian yang contoh kedua, penggunaan perintah feval pada fungsi inline. Nah, pada fungsi inline ini seperti ini. Dia nama fungsi, nilai argumennya. Nama fungsinya fungsi f, nilai argumennya 2. Kemudian contoh ketiga, penggunaan perintah feval pada fungsi yang menggunakan M-file. Diberikan fungsi f sama dengan cos x tambah sin x, tentukan nilai fx pada ini. Nanti akan dipraktekkan pada MATLAB-nya. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh, ketik feval dalam kurung petik tunggal log 10, 100. Baru enter feval dalam kurung petik tunggal sin, kurung siku 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, kurung siku, tutup kurung. Kemudian kita run-kan. Nah, di run ini kita akan menyimpan di mana folder yang kita inginkan. Misalkan di sini dengan nama Adinda_1, misalkan save.
maka akan mengeluarkan hasilnya di command window seperti pada layar ini. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu penggunaan perintah feval pada fungsi inline. Jadi ketik F sama dengan inline, dalam kurung kita masukkan yang sesuai dengan buku praktikum ya, petik tunggal 2 titik bintang kali X titik pangkat 3 tambah 2 titik dikali cos dalam kurung 2 titik kali X tutup kurung dikali titik kali sin dalam kurung 2 titik kali X tutup kurung tambah 3 titik kali tan dalam kurung 2 titik kali tan 2 titik kali X tutup kurung petik tunggal baru tutup kurung kembali, baru kita runkan, boleh juga di-runkan kemudian di save di file yang mau disimpan dengan namanya yang harus berbeda sedikit daripada nama yang pertama. Nah, sebenarnya ini belum selesai ya, jadi kita harus memasukkan lagi sesuai dengan yang ada di buku praktikum. Seperti ini ada perintah feval dalam kurung F,2. Nanti itu akan menjawab dari si F inline yang di atas. Yang kedua, yang ketiga, di baris ketiga feval dalam kurung F,10 tutup kurung. Kemudian enter kembali, kita masukkan nilai fungsi X-nya, nilai si X sama dengan kurung siku minus 1 titik 2 0 titik 2 1. Kemudian ketik feval F, X tutup kurung, baru kita runkan kembali, maka ini hasilnya. Jadi hasilnya jawaban dari yang si F inline itu ya kita masukkan aja sesuai dengan si perintah F line dan feval yang ingin diharapkan. Jadi si F ini sebagai F sama dengan inline. Ini dia ininya. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita masukkan function Y sama dengan fungsi underscore 2X. Kemudian enter persen. Nama fungsinya adalah fungsi underscore 1. Kemudian enter Y sama dengan cos X tambah sin X tambah sin X. Enter persen Y sama dengan fungsi underscore 2 X. Kemudian kita runkan kembali, boleh atau kita simpan. Namun nggak keluarkan hasilnya, jadi kita mengetik si fevalnya di command window sesuai dengan ada perintah yang ada di buku praktikum. Jadi kita ketik feval dalam kurung petik 1 fungsi underscore 2 petik 1, pi per 6 tutup kurung, enter. Kemudian feval dalam kurung petik tunggal fungsi koma 2 underscore 2 maksudnya koma kurung siku 0, pi per 6 pi per 6 pi per 4 pi per 3 pi per 2 pi.
maka akan muncul hasil seperti ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian akhir dari presentasi dari kelompok 5 mengenai ditutup dengan perintah VEVAL. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.